Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin menjelaskan tentang motherboard. Kami yang beranggotakan Fikri Dian Radityo, Leo Alexander, dan Muhammad Alfiawan Syadili. Pengertian motherboard. Motherboard adalah sebuah papan induk yang penuh dengan sirkuit dari logam, tempat berbagai komponen elektronik terpasang dan dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Terdapat banyak sebutan yang lain untuk motherboard, seperti mainboard, system board, logic board, baseboard, dan ada juga yang menyebutnya dengan nama MOBO. Sejarah motherboard. Menurut sejarah yang dicatat oleh dunia teknologi, motherboard pertama kali dibuat oleh Steve Jobs dan Wozniak, dua pendiri perusahaan Apple. Saat itu, mereka sedang merencanakan mengembangkan Apple I menjadi Apple II namun dengan bentuk yang lebih ringkas. Saat itu, tahun 1977, di mana komputer Apple I masih berbentuk takaruan dengan bagian-bagian yang terpisah-pisah dan dihubungkan dengan kabel-kabel yang ruwet. Kedua pendiri Apple tersebut memikirkan cara untuk meletakkan komponen-komponen komputer yang berserakan tersebut di satu tempat khusus yang bisa ditempatkan di dalam komputer. Pada tahun 1980 hingga 1990, beberapa komponen peripheral komputer mulai bisa diintegrasikan pada papan motherboard, antara lain slot untuk keyboard, mouse, floppy drive, serta port serial dan paralel. Saat itu, motherboard masih berukuran cukup besar. Pada tahun 2000 ditambahkannya sound card dan VGA card yang menempel langsung pada motherboard. Tahun-tahun selanjutnya, perkembangan motherboard semakin kompleks dengan ditambahkannya berbagai komponen yang bermacam-macam. Fungsi motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Selanjutnya, kita masuk ke motherboard beserta bagiannya. Di sini bisa dilihat ada detail gambar dari komponen-komponen motherboard. Yang pertama, ada soket A konektor, DDR memory slots, ATX power connector, NOR bridge chipset, South bridge chipset, floppy disk connector, dan lain-lain seperti PCI slots dan juga front panelnya. Nah, kita lanjut ke soket prosesor nih. Soket prosesor sendiri adalah komponen motherboard yang berbentuk persegi 4 dengan lubang-lubang kecil yang dimana lubang-lubang ini menjadi tempat melekatnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Soket prosesor ini digunakan sebagai konektor atau penghubung antara motherboard dengan prosesor. Selanjutnya, ada juga slot RAM nih. Slot RAM ini berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Bisa dilihat juga bentuk fisiknya ini memanjang sesuai dengan RAM yang digunakan. Dia ini berada di sebelah CPU atau prosesor pada umumnya. Biasanya, jumlah slot memori ini terdiri lebih dari satu. Terdapat beberapa jenis seperti single data rate dan juga double data rate. Yang dimana contoh dari DDR ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan contoh dari single data rate ada juga SDRAM. Nah, kita lanjut ke power pin nih. Power pin ini adalah komponen motherboard yang dimana menjadi tempat masuknya arus listrik yang berasal dari PSU atau power supply unit. Biasanya power pin ini terdapat 24 pin power gitu ya untuk menyalurkan listrik ke seluruh bagian pada motherboard. Terdapat pula sekitar 4-8 pin tambahan untuk menyalurkan listrik ke prosesor. Selanjutnya kita masuk ke SATA socket nih. SATA socket ini sendiri berfungsi sebagai gerbang masuk keluarnya data yang tersimpan pada komputer. SATA dapat terhubung dengan hard disk, SSD, DVD-ROM, dan juga media penyimpanan data lainnya. Selanjutnya, ada front panel dan juga speaker buzzer.
Di sini bisa dilihat ada pin pada motherboard yang menghubungkan kabel-kabel yang berasal dari casing PC. Front panel pin sendiri berisi power switch pin, power LED pin, reset switch pin, HDD LED pin, dan juga speaker atau buzzer pin. Selanjutnya, kita masuk ke PCI dan PCIe slot nih. Nah, di sini PCI sendiri merupakan kependekan dari Peripheral Component Interconnect. Nah, fungsinya tuh apa sih? Fungsinya ini untuk mengkoneksikan peripheral tambahan seperti VGA card, graphic card, sound card, SSD, dan peripheral lainnya. PCIe sendiri merupakan pengembangan dari PCI. PCIe sendiri menjadi pengembangan dari PCI yang dimana dia ini merupakan PCI Express. PCIe sendiri mempunyai banyak ukuran, mulai dari PCIe x1 dengan 18 pin berukuran 25 mm sampai dengan PCIe x16 dengan 82 pin dengan ukuran 89 mm. Selanjutnya, kita masuk ke input output port, yang dimana input output port ini menjadi tempat dipasangnya konektor input output, yang dimana setiap input output port berada di bawah kontrol prosesor. Port ini merupakan port yang siap dihubungkan dengan hardware lainnya. Terdapat berbagai macam port input output, diantaranya ada port paralel, port serial, port USB, port VGA, port audio, dan juga port LAN. Kita masuk ke yang selanjutnya nih, USB slot. Nah, USB sendiri atau yang dimana kepanjangannya ini itu adalah Universal Serial Bus. Nah, dia ini adalah media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, printer, flash drive, DVD writer, kamera, dan lainnya. USB juga digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Kita lanjut ke baterai nih. Baterai apa sih? Yaitu baterai CMOS atau CMOS battery. Baterai CMOS atau yang CMOS ini itu adalah kependekan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS. Selanjutnya kita masuk ke fan socket. Ada dua nih, ada CPU fan dan juga PWM fan. CPU fan berfungsi untuk mengalirkan listrik sekaligus mengatur kecepatan kipas CPU sesuai tingkat. Nah, kita masuk ke North Bridge dan South Bridge nih. North Bridge sendiri merupakan bagian yang menghubungkan prosesor ke sistem memori dan graphics controller. Melalui bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge. Nah, North Bridge ini bertugas untuk mengendalikan atau menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGP atau PCI Express dan South Bridge. Nah, kita lanjut ke South Bridge. South Bridge ini berhubungan dengan peripheral, teman-teman. Dia ini melalui jalur penghubung yang kecepatannya lebih lambat dibandingkan jalur penghubung yang digunakan oleh North Bridge. Dia ini menangani komponen lain yang tidak ditangani oleh North Bridge. Dia dapat mengendalikan USB, keyboard, mouse, dan lainnya. Nah, bisa dilihat di situ ada South Bridge dan juga North Bridge. Selanjutnya, kita masuk ke bagian-bagian motherboard yang sudah jarang digunakan, teman-teman. Nah, yang pertama adalah IDE slot, yang dimana slot ini berfungsi untuk mengkoneksikan atau menghubungkan hard disk atau optical drive seperti DVD, CD-ROM, dan lainnya yang bertipe ATA dengan motherboard. Slot IDE sendiri sudah mulai ditinggalkan dikarenakan hard disk SATA yang saat ini banyak digunakan. Nah, kita masuk ke FDD socket nih. Socket ini juga jarang digunakan lagi, teman-teman. Dia ini digunakan untuk floppy disk, yang dimana floppy disk ini sudah banyak digantikan dengan metode penyimpanan data yang lebih modern, seperti external hard disk drive, flash disk, memory card, dan hardware penyimpanan portable lain yang memiliki kapasitas yang lebih besar dan juga fungsi yang lebih beragam, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke AGP socket nih, teman-teman, yang dimana AGP ini merupakan Accelerated Graphic Processor. Nah, socket ini merupakan socket yang digunakan untuk menyisipkan kartu AGP, teman-teman. Nah, socket AGP ini sudah mulai ditinggalkan dikarenakan socket AGP hanya kompatibel untuk jenis VGA card yang lama. Saat ini juga lebih banyak motherboard yang menggunakan slot PCI.
jenis-jenis soket prosesor di motherboard. Yang pertama ada BGA. Biasanya soket ini berbentuk lubang-lubang kecil yang ada di motherboard. Biasanya prosesornya yang terdapat pinnya. Jadi prosesornya akan mudah rusak atau bengkok pinnya. Lalu ada LGA, yaitu sebaliknya, pinnya itu terdapat di soketnya dan prosesornya tidak memiliki pin, hanya kuningan dan bertekstur halus atau rata permukaannya. Selanjutnya ada BGA. BGA ini tidak bisa disebut soket, tapi gimana ya? Karena dia itu tersolder dan tidak bisa upgrade prosesornya. Seperti itu. Berikutnya ada cara kerja motherboard. Motherboard saat pertama kali diciptakan itu bekerja dengan menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama ada CPU, North Bridge, dan South Bridge. North Bridge digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen utama seperti RAM, monitor, dan juga GPU langsung kepada prosesor. Sedangkan South Bridge digunakan kepada hal-hal yang tidak terlalu penting seperti keyboard, mouse, speaker, dan perangkat luar lainnya. Tetapi belakangan ini motherboard yang terbaru menggunakan sistem baru yang tidak menggunakan lagi yang namanya North Bridge. Fungsi North Bridge sekarang digantikan dengan CPU. Jadi komponen-komponen penting dan prioritas seperti RAM, monitor, dan GPU langsung terhubung ke CPU. Sedangkan South Bridge masih ada untuk menghubungkan ke hal-hal yang lainnya. Untuk cara kerja dan spesifikasi pada setiap motherboard itu berbeda-beda. Berikut ada sebuah blok diagram yang didapatkan salah satu yang bisa didapatkan ketika kalian atau kita membeli motherboard baru. Blok diagram ini digunakan untuk melihat alur dan jalur-jalur yang digunakan yang ada di motherboard ini. Karena CPU sudah menggantikan fungsi dari North Bridge, CPU ini berperan penting karena jika prosesor atau CPU ini tidak memenuhi persyaratan, maka komponen-komponen lain juga akan terkena dampaknya. Seperti misalnya ada RAM yang memiliki kecepatan yang berbeda. RAM yang lebih cepat tentunya membutuhkan spesifikasi prosesor yang lebih besar juga. Begitu juga monitor dan GPU dan lain-lain. Biasanya setiap kalian membeli motherboard akan ada spesifikasi dan compatibility pada setiap soket yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas blok diagram dari motherboard tertentu. Di sini saya akan membahas motherboard blok diagram motherboard Aorus Pro Z590. Di sini kita bisa melihat berbagai macam jalur yang menghubungkan setiap soket ke soket CPU dan juga South Bridge yang sudah digantikan dengan chipset Intel Z590. Di sini kita bisa melihat apa saja yang terhubung dengan soket CPU, yaitu ada satu PCI Express, ada soket M.2 soket, dan ada satu lagi slot soket M.2-nya. Di sini kita bisa melihat tulisan switch, yang mana slot PCI Express ini berbagi jalur dengan slot 2 M.2 soket 3. Ini membuat yang namanya kecepatan tidak maksimal karena jalurnya digunakan untuk berbagi transfer data. Tapi kita bisa melihat di situ ada satu jalur yang tidak berbagi dengan yang lainnya, yaitu satu slot M.2 soket 3. Berarti apa? Jika kita ingin menggunakan SSD dengan slot M.2 soket 3 ini dengan performa maksimal, maka kita akan harus menggunakannya di slot yang tidak berbagi jalurnya ini. Begitu juga dengan slot PCI Express ini. Slot PCI Express ini akan bekerja dengan kecepatan kali 16 jika dua slot M.2 ini tidak terisi. Seperti itu. Soket CPU ini juga dihubungkan dengan South Bridge dengan chipset Intel Z590 menggunakan DMI 3.0. DMI ini merupakan jalur dengan kecepatan transfer yang besar sekali. Tiap motherboard memiliki versi DMI yang berbeda-beda dan kecepatan yang berbeda-beda. Seperti itu.
Untuk melihat spesifikasi soket ini bisa digunakan untuk prosesor apa saja dan RAM apa saja, serta GPU apa saja. Biasanya terdapat sebuah buku manual yang terdapat pada box motherboard yang barusan kita beli nanti. Seperti itu. Tidak sembarangan motherboard yang kita beli cocok dengan komponen apapun. Pilihlah sebelum membeli sesuai kebutuhan Anda. Jenis-jenis motherboard. Motherboard AT. Motherboard AT merupakan sebuah motherboard pertama yang dibuat tahun 80-an, serta motherboard ini memiliki base ukuran yang besar serta jarak pada setiap soket yang sempit. Motherboard ATX. Motherboard ATX ini kepanjangannya Advanced Technology Extended, merupakan motherboard setelah AT yang dibuat tahun 90-an dan masih bisa digunakan sampai sekarang. Bentuknya ini sudah semakin mengecil dan ada peningkatan jarak supaya semakin mudah dalam instalasi. Motherboard ATX ini ada yang bermodel Micro ATX yang lebih kecil bentuk base-nya dan memiliki jumlah slot I/O atau input-output yang lebih sedikit. Motherboard LPX atau kepanjangannya Low Profile Extended merupakan motherboard yang digunakan pada casing slimline atau low profile atau dibuat untuk mengurangi penggunaan space ruang dan biaya. Biasanya permukaannya lebih pendek. Yang terakhir ada motherboard BTX atau Balanced Technology Extended, merupakan motherboard yang belum lama diciptakan yang berfokus untuk mengurangi penggunaan daya dan panas yang berlebihan. Berikutlah penjelasan kami mengenai motherboard. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.